Pemirsa, perayaan Tahun Baru di Times Square, New York, Amerika Serikat kembali jadi pusat perhatian dengan jumlah wisatawan yang hampir kembali pulih seperti sebelum pandemi. Ya, rangkaian perayaan Tahun Baru sudah terasa sejak sebelum Natal dan sempat terganggu oleh cuaca dingin ekstrim. Jurnalis VOA Randy Wicaksana akan melaporkan langsung dari kota New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Randy. Selamat pagi dan selamat sore waktu Amerika Serikat yang masih di tahun lama, belum tahun baru nih. Selamat tahun baru, di Indonesia sudah tahun baru nih, Randy. Randy, bagaimana kondisi New York menyambut tahun baru 2023? Ramai sekali dan sudah mulai seperti saya boleh bilang seperti sebelum pandemi. Karena apa? Karena nyaris hampir tidak ada wisatawan ataupun warga New York yang memakai masker. Karena memang di sini sudah tidak lagi diwajibkan oleh pemerintah, meskipun begitu opsional ya. Jadi sifatnya himbauan, masih dinasihatkan gitu untuk para warga yang ingin keluar, yang ingin berkumpul untuk tetap memakai masker, tapi sifatnya tidak mandatory alias tidak diwajibkan. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat nih, ini gambar saya tadi pagi waktu ke Times Square sekitar pukul 8 pagi, udah rame banget. Sekarang jauh lebih ramai lagi. Saya nggak bisa mendekat karena memang sinyalnya akan kacau banget kalau misalnya mereka ke situ. Karena antusiasme yang sudah tertahan sejak lama, apalagi wisatawan kan memang penasaran dengan Times Square yang memang ikonik banget dengan New York. Dan New York juga selalu menjadi primadona ketika menyambut musim Natal dan Tahun Baru. Mungkin teman-teman di Indonesia waktu kecil sering nonton Home Alone. Jadi lekat banget ya image Hollywood yang sering memotret Natal dan Tahun Baru di New York City. Dan ini ternyata memberikan keuntungan terhadap jumlah kunjungan ke wisatawan ke New York City ketika memasuki holiday season di bulan Desember khususnya. Jadi hotel-hotel mendadak penuh dan mahal luar biasa, tapi juga di saat yang bersama mereka senang. Kenapa? Karena angkanya ini pulih kembali dibandingkan dengan tahun 2020 yang sempat mati suri. 2021 perlahan tumbuh lagi, dan akhirnya sekarang sudah hampir seperti normal. 2021 ke 2022 kemarin, perayaan juga sudah mulai dilakukan kembali. Karena tahun 2020 kan dihentikan karena memang pandemi saat itu. Tapi tradisi menjatuhkan bola kristal yang memang ikonik banget di Times Square tidak dihentikan tahun 2020. Kenapa? Karena saat itu tidak ada pengunjung yang boleh datang, tapi tradisi dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para tenaga kesehatan yang berjuang di kala pandemi. Tahun lalu tetap diadakan, mulai ramai lagi, tapi harus maskeran. Tahun ini bebas masker. Jadi euforianya sudah hampir saya bisa katakan seperti sedia kala. Iya, Randy, kemarin sempat beberapa negara bagian ini dilanda cuaca ekstrim ya, ada badai salju. Bagaimana untuk suhu di sana, di New York, Randy? Suhunya alhamdulillah sekarang saat ini sudah menghangat. Kalau misalnya bisa lihat ya, saya sekarang cuma memakai satu kemeja dan juga satu lapis jaket. Ini beda halnya dengan minggu lalu. Saya kalau keluar rumah itu wajib pakai seenggaknya 4 lapis. Dalemannya udah 2, pakai kemeja, baru pakai jaket. Itu masih kedinginan. Sarung tangan masih kedinginan, pakai topi masih kedinginan karena memang badan tropis ya. Cuman memang ekstrim. Ini kasus yang menurut orang-orang setempat tidak lazim terjadi ketika Natal, karena terjadi ketika tanggal 23 dan 24 minggu lalu pada bulan Desember, dan benar-benar cuacanya drop ketika malam hari. Jadi orang-orang tidak mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrem di hari yang sama. Nah, yang bisa kita lihat di layar kaca saat ini, bisa dilihat ini di kawasan Buffalo, upstate New York, yang salah satunya terdampak parah saat badai salju dan juga cuaca ekstrem minggu lalu. Ini kondisi kemarin, mereka sudah mulai bisa serok-serok salju karena memang sudah membaik, sudah menghangat cuacanya. Kalau sekarang di New York City sudah mulai hangat, sekarang 10 derajat Celcius, jadi cukup sejuk, tidak terlalu dingin untuk para warga merayakan tahun baru di luar rumah. Gambar yang bisa Anda lihat saat ini kondisi pada saat minggu lalu. Jadi benar-benar warga terjebak di rumah karena nggak tahu tiba-tiba cuaca dingin dan tidak mengantisipasi dengan stok belanjaan untuk mereka di rumah selama musim dingin ekstrem itu. Ditambah lagi tiba-tiba ada mati listrik di kawasan Buffalo, jadi tidak bisa mengaktifkan penghangat ruangan. Dilaporkan per hari ini 40 orang meninggal dunia, termasuk salah satunya adalah bayi umur 4 bulan. Nah, ini bentuk cuaca ekstrem yang tidak diantisipasi dan juga menjadi pelajaran bagi para pemerintah setempat untuk tahun depan mungkin harus bersiap-siap.
Ya, Randy, untuk perayaan nanti malam di New York Times Square akan ada apa saja acaranya yang paling ditunggu-tunggu dan mungkin pasti berbeda ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Times Square ini kan yang tunggu-tunggu tuh jam 12 penyatuan bola kristal ya. Nah, yang sebelum penyatuan bola kristal, memang orang-orang sudah antusias banget mau datang ke situ. Kenapa? Karena memang ada panggung hiburan. Mirip-mirip lah kayak di Bundaran HI ya, banyak panggung rakyat yang gratis. Di Times Square pun gratis, bisa ditonton oleh siapapun tanpa harus membeli tiket. Cuman ya konsekuensinya, ramainya bukan main, banyak rekayasa arus lalu lintas, banyak jalan di blokade. Jadi usahanya lebih untuk bisa datang ke sana. Ditambah lagi ini sudah menjadi nasihat dari mulut ke mulut, pemirsa Metro TV. Kalau misalnya mau datang ke Times Square, merayakan tahun baru, siap-siap untuk pakai popok dewasa. Kenapa? Karena ketersediaan toilet di New York City itu adalah sebuah hal yang hampir mustahil ditemukan. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke dalam perayaan tahun baru, itu hampir gak mungkin kita bisa menemukan toilet. Karena banyak toko-toko tutup dan kita nggak bisa asal masuk ke toko untuk numpang ke belakang. Jadi udah menjadi nasihat yang lumrah banget kalau misalnya memang mau nekat ke sana, silakan beli popok dewasa dan rela nggak bebersih ke belakang sampai dengan pergantian tahun. Nah itu pilihan lah ya untuk para wisatawan. Makanya warga New York yang benar-benar tinggal di New York dan melabel diri mereka sebagai New Yorker, pada umumnya menghindari kawasan Times Square. Ini benar-benar menjadi tempat para pelancong aja memang mungkin ke New York ya sekali seumur hidup atau memang jarang-jarang gitu ya. Dan worth it juga kesana kenapa? Karena panggung hiburan yang gratis ini bertabur bintang dunia. Tadi disebutkan juga di paket sebelumnya. Ada Ava Max sama band favorit saya dari Inggris, Duran Duran. Tanpa harus bayar apapun bisa nonton secara gratis di sana sampai jam 12. Ada kembang api dan kita countdown bersama ditandai dengan the crystal balls dropping. Oke Randy, tadi kan potensi ramai terjadi di sana ya, tapi juga aturan masker sudah tidak ada. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengantisipasi supaya tidak ada lagi angka COVID yang kenaikan di sana? Ya, jadi mulai bulan November ada namanya fenomena triple pandemic di sini. Triple pandemic ini masuk di sini itu nggak cuma COVID, karena sudah menjadi antisipasi setiap tahunnya ketika masuk jelang musim dingin atau winter. Angka penderita flu atau influenza juga naik. Kemudian juga ada penyakit RSV pernafasan yang juga penyebab virus. Jadi semua berkaitan sama-sama penyakit pernafasan. Ya. Nah, ketika awal bulan Oktober itu masih belum sedingin sekarang, itu sudah digalakan untuk para warga di berbagai negara bagian di New York untuk melakukan vaksinasi. Untuk COVID, vaksinasi booster lanjutan yang langsung digalakan dan memang sudah banyak sekali yang kemudian inisiatif sifatnya ya, jadi nggak diwajibkan. Inisiatif untuk melakukan vaksin booster dan yang nggak kalah populernya setiap tahun itu ada namanya flu shot. Nah, shot ini memang khusus untuk influenza yang terus diperbaharui setiap tahunnya. Jadi sebelum pandemi dulu datang melanda dunia, sudah menjadi tradisi ketika bulan Oktober itu klinik-klinik sudah menyediakan flu shot untuk warga yang ada di Amerika Serikat untuk mengantisipasi tidak terkena influenza. Tahun ini jadi penting banget, kenapa? Karena udah ada ditambah kehadiran COVID. Jadi takutkan kalau misalnya sudah kena COVID, kena flu juga, kena penyakit pernafasan RSV juga sekaligus, itu kan bisa mematikan. Jadi antisipasinya adalah penggalakan yang dilakukan sudah sejak dini pada bulan Oktober lalu. Jadinya sampai sekarang kondisi masih sangat kondusif dan bahkan euforia tahun baru sangat terasa ramai banget, bergairah sekali. Baik, Randy Wicaksana, jurnalis VOA melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat merayakan tahun baru di sana.